Shalom, perkenalkan nama saya Abiyah Jagani, asal kampus saya Universitas Cendrawasih, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas reguler 2 semester 4. Dan di sini saya akan mau menjelaskan tentang mata kuliah birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan adalah sebuah sistem pengelolaan pengaturan yang diterapkan dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintahan, perusahaan, demi mencapai tujuan yang tertentu atau tujuan bersama. Dalam konteks pemerintahan, birokrasi memainkan peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan layanan penting. Itu secara singkat birokrasi pemerintahan. Terus struktur birokrasi pemerintahan itu ada 3 struktur, yaitu eksekutif, administrasi, operasional. Jadi eksekutif itu struktur birokrasi pemerintahan yang dimulai dari efisiensi dan presiden, gubernur, atau wali kota atau bupati. Mereka adalah pemimpin tertinggi dalam bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Sedangkan administrasi di bawah pimpinan eksekutif. Terdapat struktur dan administratif, dinas dan barang-barangnya. Mereka bertugas untuk melaksanakan dan mengamati kebijakan yang ditetapkan. Itu administratif. Terus operasional adalah level yang paling bawah struktur organisasi yang terjadi dari pegawai pemerintahan di lapangan. Misalnya kayak macam turun lapangan, struktur yang untuk dibuat struktur pun untuk orang-orang yang turun lapangan, pegawai yang itu paling level yang di bawah. Dan mereka bertugas untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Itu yang struktur pemerintahan. Tentang birokrasi pemerintahan, ada kompleksiti organisasi, budaya kerja, manajemen SDM, korupsi, dan pelanggaran kewenangan. Jadi kompleksitas organisasi birokrasi pemerintahan memiliki struktur organisasi yang kompleks dengan banyak untuk kerja tingkatan. Hal ini dapat menimpa masalah koordinasi dan silo informasi antara unit. Sedangkan yang budaya kerja adalah adanya budaya kerja yang kaku, tidak efisiensi, dan cenderung menghindari risiko. Hal ini dapat menghormati inovasi dan kreatifikasi dalam mengembangkan layanan publik. Manajemen SDM, proses rekrutmen, promosi, dan mutra pegawai yang kurang transparan. Itu harus orang yang sudah tergabung dalam birokrasi itu, manajemen SDM itu membantu dan mendorong supaya kedepannya lebih bagus, baik dalam organisasi maupun dalam pemerintahan. Mengembangkan kompetensi pegawai dan mengurangi kualitas layanan birokrasi. Terus korupsi dan pelayanan kewenangan. Masyarakat praktik korupsi dan penyelenggaraan wewenang oleh oknum pegawai pemerintahan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Itu seperti tidak percaya ketika si A kan dia punya pekerjaannya sudah salah dari terlebih dahulu, berarti sudah berikutnya tidak percaya kepada dia, dan apapun yang disampaikan itu tidak percaya. Itu adalah korupsi pelayanan dan kewenangan. Terus reformasi birokrasi itu melakukan strukturalisasi
melakukan perubahan struktur organisasi dan sistem kerja untuk meningkatkan efektif dan akuntabilitas. Itu lebih baik untuk kedepannya itu seperti apa, dan apapun yang kita akan lakukan supaya kedepannya terlihat oleh masyarakat atau pemerintahan birokrasi itu lebih efisien atau efektif. Pengembangan SDM kedua, meningkatkan kompetensi integrasi pegawai melalui program pelatihan, pengembangan karir dan sistem rawat atau pusimen. Artinya itu pengembangan skill atau bakat dalam suatu organisasi maupun birokrasi pemerintahan itu, supaya bagaimana untuk merekrut atau mendorong dalam suatu pelayanan untuk ke depan lebih bagus dalam struktur organisasi, begitu, supaya kerjanya sama dan saling mendorong supaya SDM semakin bertambah. Terus berikutnya digitalisasi layanan. Pemanfaatan teknologi digitalisasi untuk mempercepatkan dalam permudahan proses layanan publik serta meningkatkan transparan akuntabilitas. Menambahkan ilmu dalam pelayanan publik seperti akuntabilitas itu untuk memajukan suatu program dalam reformasi birokrasi agar memudahkan suatu pekerjaan yang ada dalam reformasi birokrasi. Terus berikutnya, peran birokrasi dalam pembangunan. Peran birokrasi dalam pembangunan permusuhan kebijakan. Birokrasi berperan dalam permusuhan kebijakan pembangunan yang selera dan kebutuhan masyarakat. Terus berikutnya, monitoring atau evaluasi. Birokrasi memberikan penting untuk menantu atau dalam mengevaluasi jalannya program. Evaluasi sesudah kebijakan implementasi program. Birokrasi tanggung jawab dalam mengimplementasi program pembangunan di lapangan, seperti program yang sudah dirancang bersama itu yang harus diterapkan di mana sebagai tanggung jawab. Terus pelayanan publik. Birokrasi memberikan layanan publik dalam berkualitas untuk mendukung transatnya pembangunan pelayanan publik, seperti melayani masyarakat dengan hati yang nurani, pelayanan publik di mana-mana, dalam organisasi, dalam pemerintahan. Terus monitoring dan atau evaluasi. Birokrasi memiliki peran penting dalam menentukan dalam mengevaluasi jalannya program pembangunan. Pembangunan apa yang dijalankan, yang kekurangan atau kesalahan itu harus evaluasi dan mendorong dalam kedepannya lebih bagus dan menjalankan tugas dan fungsi tanggung jawab itu dengan baik. Etika dalam birokrasi pemerintahan. Ada 4 etika itu: integritas, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme. Integritas ini, pegawai pemerintahan harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terus sedangkan akuntabilitas, birokrasi harus dapat mempertanggungjawab kinerja kepada publik secara transparan. Bertanggung jawab itu melayani masyarakat, itu tanggung jawab pribadi demi untuk mencapai tujuan semua. Terus sedangkan integritas, pegawai memerintahkan harus bersikap adil dan tidak memiliki dalam memberikan layanan. Bersikap adil, tidak saling bertentang, tidak saling menyalahkan,
dan pegawai harus bersikap etika yang baik, adil. Nah, yang berikutnya, profesionalisme itu kita harus bekerja dalam birokrasi itu profesional. Jangan kayak macam jadi orang yang pribadi atau lihat muka, atau ya ini saya punya adik, ini saya punya saudara keluarga, jadi harus utamakan dia. Itu kan tidak profesional. Jadi orang yang sudah masuk dalam birokrasi pemerintahan itu harus profesional. Terus berikutnya, hubungan birokrasi dengan masyarakat responsif. Birokrasi harus mampu meresponkan cepat dalam terhadap kebutuhan aspirasi yang diajukan dari masyarakat. Nah, itu sebagai hubungan birokrasi dengan masyarakat. Terus adaptasi, birokrasi harus beradaptasi dengan perubahan dan memiliki yang terjadi di masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat harus adaptasi, adaptif dengan baik agar masyarakat tertarik dengan gaya perilaku kepemimpinan birokrasi dengan pemerintahan. Terus partisipasi, masyarakat harus dibatalkan secara aktif dan proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan harus di depan masyarakat. Itu kita ambil keputusan secara efektif atau secara aktif, proses keputusan yang terjadi masalah ya, terhadap masalah yang terjadi di masyarakat. Keputusan, berani ambil keputusan dan berani bertanggung jawab. Nah, sebagai penutup, birokrasi pemerintahan memiliki peran strategi dan menjalankan roda pemerintahan dan memberikan layanan publik. Namun birokrasi juga didapatkan pada berbagai tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Reformasi birokrasi berkelanjutan, pengetahuan, integrasi dan kompetensinya pegawai serta membangun hubungan erat dengan masyarakat menjadi kunci dan wujudnya birokrasi efektif, efisien dan berorientasi kepentingan publik demi untuk kepentingan publik. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih jika saya salah kata atau salah kalimat, mohon maaf.